Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Pastel pink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so obsessed with this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang stored procedure. Perkenalkan, nama saya Hilwa Lelisa. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu stored procedure. Stored procedure merupakan kumpulan perintah-perintah SQL yang tersimpan dengan nama tertentu dan diproses sebagai sebuah kesatuan, atau bisa dikatakan sebuah subprogram yang tersimpan di database. Adapun proses-proses yang dapat dilakukan dengan stored procedure adalah: pertama, menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai-nilai dalam bentuk parameter output kepada yang memanggilnya. Yang kedua, berisi perintah program yang melakukan operasi pengolahan data di dalam database atau memanggil stored procedure lainnya. Keuntungan penggunaan stored procedure: pertama, meningkatkan performance aplikasi. Kedua, mengurangi traffic antara aplikasi dan database server. Tiga, aplikasi hanya mengirim nama stored procedure untuk mengeksekusi SQL. Yang keempat, penggunaan aplikasi stored procedure dapat diakses haknya oleh database administrator. Kerugian penggunaan stored procedure: yang pertama, dapat mengakibatkan database server membutuhkan memori dan prosesor lebih tinggi. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus untuk menulis dan memaintain stored procedure yang tidak dimiliki oleh setiap developer. Untuk langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat store procedure insert. Yang pertama itu, yang pastinya kita connect dulu ke SQL servernya. Lalu ke database, pilih database-nya. Lalu di sini ada program ability. Kita expand. Nah, di sini ada store procedure, kita klik kanan, klik store procedure. Nah, ini kita hapus saja. Nah, di sini kita bikin store procedure-nya, create prosedur. Lalu nama prosedurnya di sini kita kasih input data mahasiswa. Di sini saya akan mencoba insert table mahasiswa. Lalu di sini dikasih parameter. Nah, parameter ini tujuannya untuk bisa menginput ke tabel mahasiswanya. Nah, nama parameternya ini sesuai dengan di tabel mahasiswanya seperti ini. Kita tulis dulu parameternya. Di sini harus semuanya ya sama persis kayak di tabel mahasiswanya agar bisa diinput. Nah, selesai sampai di sini. Oh iya, setiap parameter dikasih add. Harus, ini wajib, kalau tidak pasti akan error. Semuanya dikasih add. Nah, seperti ini. Lalu di sini as, lalu begin. Lalu di sini masukkan sintaks insertnya. Di sini insert into nama tabelnya, nama tabel yang dituju, lalu values. Nah, di sini beda. Di sini kita masukin parameter yang di sini ke dalam sini. Tapi tipe datanya sama lengthnya nggak usah. Nah, parameter yang ininya aja, yang add-nya aja, add npm
Nah, di sini sudah masuk parameternya, sudah dibuat. Terus di sini ada nama, lahir. Sini dimasukin semuanya parameter biar bisa diinput ke tabel yang dituju atau tabel mahasiswanya. Jangan sampai lupa add-nya, nanti pasti akan error kalau tidak ada add. Nah, seperti ini. Lalu di sini end. Seperti ini. Lalu execute. Berhasil. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada store prosedur insertnya yang saya kasih nama input data mahasiswa. Seperti itu cara membuat store prosedur insert. Saya akan menjelaskan cara membuat store prosedur select. Yang pertama itu sama seperti tadi, expand database, lalu pilih database-nya, ke programmability, store prosedur, klik kanan, pilih store prosedur, lalu di sini hapus. Nah, di sini kita bikin store prosedurnya. Create prosedur. Nama prosedurnya saya di sini tampil all data mahasiswa. Di sini nggak perlu ada parameter karena di sini tidak ada yang diinput, cuman menampilkan seluruh data mahasiswanya. Lalu di sini s begin. Nah, di sini taruh sintaks selectnya. Select bintang from mahasiswa. Lalu di sini end. Seperti ini saja. Lalu kita execute. Berhasil. Kita lihat, kita refresh, lalu kita lihat. Nah, di sini sudah terbuat store prosedur selectnya. Seperti itu cara membuat store prosedur insert dan select. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rangkuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur delete dan prosedur update. Di sini saya sudah menyiapkan sintaksnya untuk prosedur delete dan prosedur update. Bisa dilihat, ini adalah untuk prosedur delete dan ini untuk prosedur update. Pertama kita copy terlebih dahulu prosedur delete-nya. Oh ya, sebelumnya kita harus use database yang kita inginkan dulu ya. Di sini saya menggunakan database tugas besar 1. Kita run terlebih dahulu. Jadi di sini maksudnya adalah kita membuat prosedur dari database tugas besar 1. Nah, lalu kita copy sintaksnya. Create prosedur STP mahasiswa npm varchar begin delete from mahasiswa npmn. Di sini untuk penamaannya bebas ya, bisa namainnya apa aja. Lalu kita run, execute. Baru kita cek di sini di stored prosedur. Ada ya STP hapus mahasiswa. Jadi nanti cara ceknya itu seperti ini. Kita klik tambah yang tugas database yang kita gunakan untuk membuat prosedur, lalu ke programmability, lalu store prosedur ya. Lalu selanjutnya prosedur untuk update. Kita copy lalu kita paste di sini. Bisa dilihat ya, create prosedur STP mahasiswa update. Lalu kita run, execute. Comment complete successfully. Kita cek di sini. Sudah ada ya untuk hapus, delete, dan untuk update.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Fikri. Di video kali ini saya akan menampilkan cara untuk memanggil store prosedur pada SQL Server 2014. Yang pertama itu kita connect dulu ke database-nya. Kemudian apabila sudah, kemudian kita memakai database DB1. Apabila sudah terpakai, kemudian kita ke programmability, kemudian ke store prosedur. Nah, di sini terlihat store prosedur yang sudah kita buat. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk memanggil store prosedur pada input data mahasiswa dan tampil data mahasiswa. Yang pertama itu kita menampilkan input data mahasiswa dengan query accept input data mahasiswa. Nah, setelah itu kita memasukkan ke parameternya sesuai dengan parameter yang telah kita buat tadi. npm nya 4151801099. Nah, setelah itu kita masukkan namanya Aryan. Kemudian tanggal lahirnya 1999. Kemudian kita masukkan agamanya itu Islam. Kita masukkan agamanya itu di kota Pembawa besar. Kode posnya 1201 088. Yang teleponnya kita masukin. Nah, setelah itu kita execute menggunakan F5. Kenapa error? Di sini karena NIM 9 yang belakangnya 99 sudah terpakai. Kita pakai 901. Kita execute. Nah, di sini terlihat berhasil. Kemudian cara untuk melihatnya yaitu kita menyelek semua data mahasiswa yang ada pada database menggunakan query execute tampil data mahasiswa. Nah, sekarang kita execute. Di sini terlihat data yang sudah masuk tadi, Aryan 901. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat perintah execute untuk update dan delete dari store prosedur. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL servernya. Nah, di sini gue udah menyiapkan beberapa sintaks seperti update mahasiswa. Ini sudah ada perintah execute-nya. Lalu untuk delete juga sudah gue siapkan. Oke, yang pertama-tama gue akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana execute-nya dari update. Nah, di sini kita akan mengexecute dari table store prosedur update mahasiswa yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah data yang ingin kita ubah seperti 039 WD, ini tanggal lahirnya, nih agamanya, bla. Lalu setelah itu kita execute. Nah, sini udah ada tanggalnya nih. Nah, ini WD yang paling atas kita akan ubah menjadi Rizky. Nah, ini tanggalnya misalnya 0206, agamanya Islam.
Ini Banten, ini misalnya Kampung Melayu. Ngapain dihapus? Kabupaten Tangerang. Besar T-nya, lalu ini kode posnya satu aja, nomor teleponnya 021. Nah, ada. Kita akan execute terlebih dahulu. Nah, satu row affected, berarti satu row berhasil diubah. Lalu kita run lagi. Nah, di sini sudah ada data yang telah diubah dari 039 nih. Untuk NMP nya kita tidak ubah, namanya Rizky. Yang tadi namanya adalah Widi. Nah, ini untuk pembuatan function, untuk pembuatan table dari delete nya adalah create procedure. Ini untuk namanya bebas, Anda bisa menggantinya dengan yang lain. Nah, di sini adalah NMP adalah dari dari isi dari table mata kuliah, dari table mahasiswa ada NMP, nama, tanggal lahir. Nah, di sini kita wajib pakai add ya, wajib pakai angka add ini agar tidak sama data dengan yang di sini. Tanggal lahir, date. Nah, selanjutnya alias bikin update mahasiswa, set nama dari sini nih, ini nama asli, alias nama. Nah, ini data yang telah kita buat baru. Nah, pokoknya nih yang sebelah kanan ini nih, dari sini yang baru kita buat. Nah, lanjut seterusnya sampai di akhir ini kita memakai where untuk memberitahu apa yang kita ubah dari. Nah, where ini kita akan masukkan NMP dari mahasiswa, alias dari ini nih, update mahasiswa ini, lalu n. Nah, ini kita execute terlebih dahulu. Setelah di execute, lalu kita akan mencobanya dari cara yang sebelumnya itu untuk mengupdate dari datanya. Nah, setelah itu kita tampilkan untuk melihat apakah data yang telah diupdate apa belum. Nah, selanjutnya ada delete. Nah, di sini kita akan membuat table delete terlebih dahulu. Function delete-nya seperti create procedure delete mahasiswa. Nah, seperti yang tadi, nama ini adalah bebas. Nah, untuk di delete kita akan memasukkan dari si ID-nya itu. Nah, kalau gue ini ID-nya itu NMP sama seperti di atas. NMP-nya ini, lalu pakai as begin delete form mahasiswa. Nah, ini adalah where NMP dari nama, lalu sama dengan add NMP dari yang baru kita buat, lalu end. Setelah itu kita execute. Setelah di execute, nah, lalu kita akan buat untuk buat apa sih namanya, proses untuk mendelete data dari tabel yang ada di bawah ini nih. Seperti ini, execute delete mahasiswa dari tabel mahasiswa yang di store procedure. Lalu kita akan memasukkan ID-nya atau NMP-nya yang ingin kita delete. Nah, misalnya kita ingin mendelete ini 117. Lalu kita execute. Nah, di sini sudah tour affected. Select bintang from mahasiswa. Kenapa tour affected tadi? Karena tadi kita memiliki dua data yang mempunyai NMP dengan nilai 117. Nah, sekian tutorial dari gua Muhammad Rafi Sunaria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.